Cuma butuh waktu 20 detik, sunscreen dan makeup kita udah luruh semuanya kayak gini. Lihat, gampang banget dan sama sekali ini nggak bikin kulit sakit, ketarik. Karena cleansing balm yang aku pakai ini bentukannya jelly kayak gini. Dia punya kandungan sea buckthorn juga. Jadi kalau kalian punya kulit yang cenderung sensitif, kering dan berjerawat, ini nggak bakalan bikin kulit kalian berjerawat, ketarik dan juga kering. Karena dia udah hypoallergenic dan juga non-comedogenic certified. Ditambah lagi cleansing balm jelly ini itu udah dermatology tested. Jadi cocok untuk semua jenis kulit, baik yang kering, oily, sensitif, kombinasi. Kita akan lihat apakah ada sisa residu yang ketransfer ke tisu ini. Ya. Noh, nggak ada sama sekali. Dia nggak ada residu sama sekali. Even aku tuh punya pori-pori yang cukup gede dan banyak complexion aku tuh yang numpuk di bagian pori-pori. Tapi bagusnya adalah karena dia bentukannya jelly, dia tuh bisa nyampe ke pori-pori. Kalau kita pakai micellar water, itu paling cuma di permukaannya aja. Kalau kalian lagi punya kulit yang beruntusan, cenderung kering, ditambah lagi pori-porinya cukup besar dan berjerawat deh. Ini menurut aku bagus banget. Yang aku pakai ini adalah Omega yang jelly, tapi setahu aku dia juga ada varian yang balm alias yang balsam. Jadi kalau yang balm itu kita cuma tinggal taruh aja di muka, nanti dia lama-lama jadi melted. Cuman aku bakalan sangat-sangat highly recommend banget sama yang jelly ini, karena dia tuh nggak bikin kulit aku ketarik, justru dia malah ngelembutin banget. Ada satu brand baju olahraga lokal yang jarang banget dibahas. Desainnya beneran atraktif banget. Bahkan bisa nyaingin brand internasional. Namanya Wear Rame. Sorry ya kalau pronunciation-nya salah. Jadi sebut sajalah dia Rame. Ini try-on-nya ya. Gils. Ini bener-bener udah sporty abis, guys. Bagian sininya sebenarnya bisa lebih panjang lagi. Dia bener-bener ngehugging banget, bukan ngehugging lagi, tapi ngehugging banget. Terus di bagian sininya ada embroidery-nya. Warna burgundy, warna kesukaan saya. Bener-bener hugging banget di bagian lengan. Dan cuttingannya mereka ini sangat-sangat support, bikin kelihatan badan kita tuh jadinya bagus. Bener-bener kenapa nggak ada yang pernah bahas full zipnya. Tapi kalau misalkan half zip kayak gini, hati-hati ya kalau misalkan di bagian sini lumayan agak licin. Ya, jadi harus agak hati-hati kalau lagi diturunin ya, karena udah nggak pakai apa-apa lagi nih guys. Bener-bener deh dari segala sisi tuh bagus, warnanya tuh bagus, cuttingannya bagus lagi. Aku akan bahas dari bahannya sendiri. Bahannya sendiri ini nggak kayak bahan-bahan legging. Bahan legging kan biasanya bener-bener bahan yang stretch banget, tapi lebih banyak polisternya kan. Punya serat-serat yang memang stretchy gitu. Dan aku lihat dari koleksi-koleksinya Wear Rame ini memang kebanyakan buat lari, buat tenis, buat pilates. Yang aku baru tahu ternyata di sini juga ada brapetnya. Dan jujur ada harga, ada kualitas, memang jahitannya rapi banget. Kalau kalian pengen cek brandnya, kalian bisa langsung aja ke Shopee-nya, ke webnya, atau ke Instagramnya mereka. Ini adalah beberapa cara untuk nge-treat kulit kita dengan benar supaya nggak makin tua dan kendor. Cara pertama yang baru-baru aja aku lakuin adalah menggunakan scar patch ini sebelum aku tidur. Jadi aku bawa ini tidur semalaman. Dan ini bisa dilihat ya, kulitnya itu ikut ketarik. Jadi ditempel setiap malam, ya kulitnya ikut kenceng dan juga nggak kendor. Cara kedua untuk mencegah penuaan itu adalah menggunakan retinol. Cuman kalau retinol itu kan startnya di umur 20 tahunan. Kalau kalian yang belum 20 tahunan tapi pengen pakai sejenis retinol, kalian bisa pakai peptide atau hexapeptide. Karena kandungan peptide dan hexapeptide ini lebih gentle dibandingkan retinol yang cukup keras di dalam kulit. Walaupun retinol itu punya cara kerja yang lebih cepat, tapi resikonya juga lebih besar. Yang ketiga adalah selalu menggunakan sunscreen baik cewek maupun cowok. Pakailah sunscreen yang memang khusus untuk wajah berjerawat. Karena sunscreen untuk wajah yang berjerawat itu cenderung lebih ketat dibandingkan sunscreen biasa. Sunscreen untuk kulit sensitif dan berjerawat yang aku saranin itu adalah mereknya Mako. Jadi ini adalah Mako by Series yang punya SPF 30 PA+++. Jadi sunscreen ini bisa aku sebut sebagai sun guard karena dia itu bisa ngelindungin kulit kita dari UVA dan UVB. Kalau kalian takut sunscreen kalian tuh bikin white cast dan juga lengket berminyak, enggak, karena ini tuh khusus buat kulit berjerawat dan kulit sensitif. Ini nggak bakalan bikin white cast. Jadi menurut aku kalian harus banget reapply sunscreen ini, dan aku saranin kalian sunscreen Mako. Hasilnya sama sekali tidak ada tone up, nggak lengket dan juga gampang untuk nyerap. Cara yang keempat adalah jangan pernah kalian nge-scrub muka kalian itu pakai scrub gula. Lebih baik kalian eksfoliasi itu pakai yang chemical seperti AHA, BHA, dan dilakukan di malam hari aja 2-3 kali seminggu. Dan yang terakhir itu adalah selalu lindungi kulit kita tuh dari paparan sinar matahari langsung. That's why kalau kalian keluar itu harus pakai topi, harus pakai kupluk, harus pakai jaket. Karena sinar UV itu sangat-sangat jahat. Jadi bukan cuma pakai sunscreen aja, tapi kalian harus pakai perlindungan ekstra.
Gimana caranya yang tadinya kita nggak diinginkan sama orang, jadinya banyak orang yang pengen deket, kenal. Pertama, kamu coba ngaca di cermin kamu dan kamu lihat, kamu kira-kira mau nggak sih punya pasangan yang kayak kamu? Tapi please kalian jangan kepedean dulu ya. Ketika kalian menilai diri kalian sendiri itu benar-benar harus objektif banget. Entah itu dari penampilan, tabiat, mindset. Apakah kalian ingin mempunyai pasangan yang kayak kalian? Kalau kalian sendiri aja nggak mau, itu kalian harus cari masalahnya. Apa yang harus kalian ubah? Dan yang kedua adalah jangan terlalu fokus sama rasa sakitnya. Kalau kalian dijauhin sama orang lain, bukan cuma buat status galau doang, tapi coba untuk ubah rasa sakit itu jadi rasa bangga. Kalian dibuang sama mereka, bisa jadi kalian tuh sebenarnya lebih dari mereka. Dan ada potensi yang berbeda dari kita yang gak sama kayak mereka. Tapi bukan berarti kita jadi orang yang freak, yang sok kepedean, yang NPD, dan narsis. Yang ketiga, coba naikin standar untuk mencintai diri kita sendiri. Awalnya tuh kita malas banget untuk berbenah diri, kita malas banget untuk dandan, kita malas untuk makeup. Karena yang nomor 3 ini yang udah berhasil aku lakuin dalam 1 tahunan ini. Kalau orang lain cuma effort 100 kali lipat, kalian harus effort 1000 kali lipat untuk diri kalian sendiri. Yang keempat, jangan menjadikan orang lain itu sebagai patokan dan kalian selalu ngebanding-bandingin diri kalian dengan orang lain. Mohon maaf nih ya, orang itu beda sama kalian dan kalian pun beda sama orang itu. Balik ke akar dirinya kamu, tapi kamu cuma menumbuhkan berbagai cabang-cabang bunga-bunga yang mempercantik diri kamu sendiri. Makanya kamu diinginkan sama orang-orang. Kamu lebih percaya diri, kamu gak membandingkan diri kamu sama orang lain. Oke, yang terakhir adalah kita harus jadi orang yang gak bisa tergantikan sama orang lain. Jadi cuma kita doang yang punya. Kalau kamu pengen diinginkan sama orang lain, jangan ikut-ikutan. Jangan pengennya jadi dia, pengen jadi dia, pengen jadi ini. Gak perlu. Kamu jadilah diri kamu sendiri tapi kamu improve. Kalian punya jerawat on off nggak sembuh-sembuh. Sini aku kasih tahu kenapa jerawat kalian tuh nggak sembuh-sembuh dari aku yang udah jerawatan 7 tahun. Pertama, jangan pernah pakai cuka apel atau apple vinegar. Karena dulu aku ikutin tren sesat itu dan skin barrier aku jadi rusak, kulit aku jadi kering, ketarik, dan jerawat aku nggak sembuh-sembuh. Yang kedua, coba cek skincare kalian, ingredientsnya tuh lebih fokus ke calming atau ke brightening. Kalau brightening ini contohnya kayak niacinamide, vitamin C, retinol, glycolic acid, itu salah sasaran. Nah yang ketiga, harusnya skincare kalian itu mengandung tea tree dan juga sika. Jadi kalau digabung itu namanya tea tree ka. Jadi dua kombinasi kandungan ini bukan cuman buat calming jerawat aja, tapi bisa memudarkan bekas jerawat. Kandungan tea tree ka ini memang belum familiar dan belum banyak beredar karena ini setahu aku cuman ada di Skincare 1004 aja. Nah, contohnya yang aku pegang ini adalah produk terbaru dari Skin 1004, yaitu adalah tea tree ka Soothing Sun Milk. Jadi tea tree ka Soothing Sun Milk ini tuh ringan banget di kulit dan gak bikin white cast sama sekali. Karena namanya soothing, dia itu bukan cuma sekedar menenangkan aja, tapi dia juga bisa cooling di kulit kita yang panas dan juga iritasi karena kandungan tea tree-nya itu. Karena teksturnya yang soft dan milky, jadi pas kita aplikasi ini produknya lebih gampang untuk nyerap. Dan juga yang paling penting, produk ini tuh non-comedogenic. Jadi cocok banget untuk kulit yang berminyak dan juga acne prone. Jadi kalau kalian pengen beli produknya Skin 1004, pastiin kalau itu official store ya. Karena udah banyak banget KW-KW-nya tuh beredar. Kalian itu masih berjerawat tapi banyak gesekan, termasuk kalian nekat pakai gua sha supaya tirus. Gua sha itu nggak cocok di kulit yang berjerawat, apalagi tuh jerawatnya aktif. Kalau kalian keringin muka itu masih digosok-gosok, nggak boleh. Itu harusnya cuma di tap-tap gentle aja pakai tisu. Kalian bisa ngelakuin face icing, tapi jangan sampai face icingnya itu langsung nyentuh kulit. Harus ada lapisan, entah itu tisu atau mungkin kain. Nah itu dia 6 cara untuk nge-treat kulit yang berjerawat supaya nggak makin parah. Siapa di sini yang ngerasa jelek dan dekil kalau kita lagi pakai sunscreen? Karena kadang-kadang ada sunscreen yang justru malah bikin kulit kita demek dan juga berminyak. Tapi sorry nih ya, aku mau sombong sedikit karena aku berhasil nemuin sunscreen yang nggak bikin jerawatan dan juga bikin berminyak. Nih, namanya Unitary UV Watery Essence. Karena dia punya klaim untuk kontrol minyak kita selama 12 jam. Walaupun teksturnya dia itu kayak moisturizer, pas di aplikasi ini tuh sangat-sangat enteng dan juga nggak lengket. Dan biasanya aku cuman apply tuh sebesar koin atau 2 ruas jari. Tuh lihat, cuma beberapa detik aja langsung nyerap dan nggak lengket sama sekali. Jadi mau sebanyak apapun kamu pakai sunscreen ini, nggak akan bikin kulit kamu tuh peeling, makeupnya nge-crack dan juga longsor. Nah, sekarang udah jam 8 pagi dan aku akan beraktivitas di luar rumah. Kita bakal uji 12 jam si sunscreen ini apakah dia bisa nahan minyak. Ini kondisi muka aku di jam 8 malam. Tadi cuma di-apply sekali dan kalian bisa lihat ya, minim banget minyaknya. Karena faktor perlindungannya ini adalah SPF 50+ PA+++, jadi bisa nahan kulit kita dari penuaan dini, kulit keriput, atau kulit kebakar. Dan indeks perlindungannya ini udah cukup untuk ngelindungin kita di pemakaian sehari-hari. Bukan cuma itu aja, sunscreen ini tuh udah pernah direview sama Kak Tasya Farasya. Bahkan dia udah dilengkapi sama laporan perlindungan matahari dari 3 lembaga utama: Universitas Indonesia, DSI
USM dan juga skin proof. Dan hasilnya, sunscreen ini tuh mengandung non-comedogenic dan juga anti-acne ingredients. Jadi untuk kita, kaum kulit berminyak dan berjerawat, no worries banget untuk cobain produk ini.